Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ihda di mata pelajaran kimia kelas 11. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan laju reaksi. Oke, kita langsung masuk saja ya materinya. Persamaan laju reaksi itu menyatakan hubungan antara konsentrasi reaktan pada suatu reaksi dan laju reaksinya. Jadi misalnya di sini ada reaksi kimia, misalnya ada A plus B itu menjadi C plus D. Maka untuk persamaan laju reaksinya nanti itu adalah V itu V kecil itu melambangkan laju reaksinya sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N. Di sini Ibu jelaskan ya, V itu adalah laju reaksinya, kemudian K itu adalah tetapan laju reaksi, kemudian A dikurung siku, A kurung siku itu berarti konsentrasi A, dan B kurung siku itu artinya konsentrasi B. Sedangkan pangkatnya di situ ada M dan ada N, itu merupakan orde reaksi. Nah, orde reaksi ini itu tidak dapat ditentukan dari koefisien reaksi. Jadi orde reaksi itu berbeda dengan koefisien reaksi. Orde reaksi itu hanya dapat ditentukan berdasarkan percobaan. Oke. Di sini ada contoh soal ya. Misal, diketahui hasil percobaan dari reaksi 2A plus 2B itu menghasilkan 2AB. Di situ ada data percobaan, ada percobaan pertama, kedua, ketiga. Ada data konsentrasinya, ada konsentrasi A, konsentrasi B pada percobaan 1, 2, dan 3, dan juga ada V. Di sini V-nya itu adalah laju reaksinya. Nah, di situ diminta untuk mencari orde reaksi terhadap A. Nah, untuk mencari orde reaksi terhadap A, maka kita akan menggunakan memilih dua data percobaan di mana konsentrasi B-nya yang sama. Jadi kalau mau cari orde reaksi terhadap A, berarti kita cari konsentrasi B yang sama. Kita lihat ya, di sini konsentrasi B-nya yang sama itu percobaan keberapa saja? Berarti ini ya, percobaan 2 dan percobaan ketiga memiliki konsentrasi B yang sama. Oke, berarti kita menggunakan data percobaan kedua dan data percobaan ketiga untuk mencari orde reaksi terhadap A. Di situ berarti orde reaksi terhadap A kita gunakan percobaan 2 dan 3. Kita tulis dulu persamaan laju reaksinya, karena di sini reaktannya A dan B, maka persamaan laju reaksinya untuk percobaan yang kedua itu adalah K kali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N, dan yang laju reaksi percobaan ketiga juga sama, V3 itu sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N. Dimana kalau yang atas ini nanti kita gunakan data percobaan yang kedua, sedangkan yang bawah berarti kita gunakan data percobaan yang ketiga. Kita masukkan ya nilai laju reaksi dan konsentrasinya. Di situ laju reaksi percobaan kedua berarti nilainya adalah 8. Kemudian laju reaksi untuk percobaan yang ketiga itu berarti adalah 16. Kita tuliskan 8 dan 16. Kemudian di sini konsentrasi A. Konsentrasi A untuk percobaan yang pertama untuk percobaan yang kedua maksud Ibu, berarti ini ya. Konsentrasi A untuk percobaan kedua kita masukkan di sini 0,1, kemudian konsentrasi B untuk percobaan kedua ini ya 0,2 kita masukkan di sini. Kemudian yang bawahnya ini untuk percobaan yang ketiga, berarti kita lihat konsentrasi A-nya ini percobaan ketiga 0,2 kita masukkan sini, kemudian
konsentrasi B yang percobaan ketiga kita masukkan ke sini. Oke, kita lihat di sini K-nya bisa kita coret. Kemudian ini ya 0,2 pangkat N dan 0,2 pangkat N ini juga bisa kita coret. Diingat ya Ananda, yang bisa dicoret itu yang pangkatnya sama. Jadi nanti kalau ini pangkatnya berbeda itu tidak bisa dicoret. Oke, tinggal kita hitung di sini 8/16 itu bisa juga dituliskan jadi 1/2, kemudian di sini 0,1 pangkat M dibagi dengan 0,2 pangkat M itu juga bisa dituliskan jadi 1/2 pangkat M, sehingga bisa diperoleh nilai M-nya itu sama dengan 1. Oke, berarti ini ketemu untuk order reaksi terhadap A itu dapat nilai 1. Oke, kita lanjut, sekarang kita cari order reaksi terhadap B-nya. Order reaksi terhadap B. Tadi kalau nyari order reaksi terhadap A kita pilih konsentrasi B yang sama. Sekarang kalau mencari order reaksi terhadap B berarti kita cari konsentrasi A-nya yang sama. Diperhatikan di sini kita lihat konsentrasi A-nya yang sama, yang percobaan keberapa? Percobaan ini ya, 1 dan 2, ini konsentrasi A-nya sama 0,1, berarti kita nanti gunakan percobaan 1 dan 2. Oke, kita tulis dulu persamaan reaksinya. Di situ yang atas itu adalah untuk percobaan yang pertama dan yang bawah itu untuk percobaan yang kedua. Kita tinggal masukkan V-nya atau laju reaksinya. Berarti di sini laju reaksinya untuk percobaan pertama itu adalah 2. Oke, 2. Kemudian untuk percobaan yang kedua itu 8. Ini ya, 8. Kemudian kita masukkan konsentrasinya. Di sini konsentrasi A untuk percobaan pertama itu 0,1, kemudian konsentrasi B untuk percobaan pertama juga 0,1. Kita tuliskan di sini. Kemudian di sini yang di bawah itu berarti yang percobaan kedua. Percobaan kedua konsentrasi A-nya kita cek di sini 0,1, kita tuliskan di sini 0,1. Kemudian konsentrasi B ini 0,2, dari sini 0,2 dari percobaan kedua kita tuliskan di sini. Langkah selanjutnya sama kayak tadi, kita coret dulu. Kayaknya kita coret. Kemudian di situ yang sama lagi ada berapa? Ada 0,1 pangkat M sama 0,1 pangkat M. Oke, kita coret. Ya, yang dicoret yang pangkatnya sama. Jadi kalau mau coret yang 0,1 pangkat N sama 0,1 pangkat M itu tidak bisa ya. Oke, tinggal dihitung di sini 2/8 bisa dituliskan jadi 1/4, kemudian 0,1/0,2 bisa dituliskan jadi 1/2 pangkat N. Sehingga ketemu N-nya berapa ini? 1/4 itu sama dengan setengah pangkat N. N-nya jadinya berapa? N-nya sama dengan 2. Berarti ketemu ya, tadi ketemu order reaksi terhadap A-nya itu adalah 1, kemudian order reaksi terhadap B-nya adalah 2. Sehingga order reaksi totalnya itu tinggal dijumlahkan. Berarti dijumlahkan antara M dan M. M plus M, M-nya tadi 1, N-nya 2. Sehingga order totalnya itu ada 3. Oke, kemudian untuk persamaan laju reaksinya kita tinggal memasukkan order reaksinya ke persamaan laju reaksi. Jadi persamaan laju reaksinya kan adalah V itu sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N. Nah, M dan N-nya order reaksinya ini pangkatnya itu tinggal kita ganti aja. Tadi M-nya itu 1, kemudian N-nya itu 2. Tinggal kita ganti. Nah, di situ pangkat M-nya kan 1, karena 1 tidak perlu kita tuliskan. Jadi persamaan laju reaksi untuk contoh soal yang pertama itu adalah V sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B pangkat 2. Oke, jelas ya Ananda? Baik, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nih, contoh soal yang kedua. Di situ ada reaksi gas klorin dengan gas nitrogen oksida. Ada persamaan reaksinya 2NO plus Cl2 menjadi 2NOCl. Di situ ada data percobaan, ada 4 data percobaan.
disuruh untuk menentukan tetapan laju reaksinya atau K-nya. Sekarang menghitung K-nya, tetapan laju reaksinya. Oke, nah untuk cari tetapan laju reaksi K, kita harus cari ordenya dulu, kemudian cari persamaan laju reaksinya, kemudian baru bisa cari tetapan laju reaksi atau K-nya. Kita menghitung orde reaksi terhadap NO dulu. Kalau mau cari orde reaksi terhadap NO berarti harus memilih konsentrasi Cl2 itu yang sama. Di situ ada banyak pilihan konsentrasi Cl2-nya yang sama. Ada percobaan pertama, ketiga, keempat, kita bisa pilih 2 di antara ketiga itu. Di sini Ibu pilih untuk percobaan yang pertama dan percobaan ketiga. Oke, tinggal kita masukkan angkanya di sini. V untuk percobaan pertama itu adalah 6, ini 6. Kemudian V untuk percobaan ketiga itu adalah 24. Kita masukkan di sini. Kemudian konsentrasinya juga sama di sini. Yang atas ini berarti konsentrasi untuk percobaan yang pertama. Di sini konsentrasi NO untuk percobaan yang pertama itu 0,1. Kemudian konsentrasi Cl2 untuk percobaan yang pertama itu adalah 0,05. Kemudian yang bawah ini berarti yang percobaan ketiga. Di sini NO-nya, konsentrasi NO-nya 0,2. Kemudian konsentrasi Cl2-nya ini 0,05. Tinggal kita coret-coret lagi kayak tadi, dicoret-coret yang sama. Oke, sehingga ini tinggal 6/24 itu bisa dituliskan jadi 1/4, kemudian 0,1 pangkat X per 0,2 pangkat X itu bisa dituliskan jadi 1/2 pangkat X, sehingga X-nya berapa ini? X-nya sama dengan 2. Oke, kita langsung sekarang cari orde reaksi terhadap Cl. Oke, kalau cari yang terhadap Cl berarti kita harus memilih konsentrasi NO-nya yang sama. Di situ konsentrasi NO yang sama ada di percobaan ke berapa itu? Percobaan ke 1 dan 2. Oke, kita gunakan data percobaan 1 dan data percobaan ke 2. Oke, kita masukkan nilai laju reaksinya. Berarti ini ya, percobaan 1 nilai laju reaksinya 6. Kemudian di percobaan kedua nilai laju reaksinya 12. Ini dari data percobaan kedua. Kemudian ini tinggal kita masukkan konsentrasinya lagi tadi. Di sini konsentrasi NO untuk percobaan pertama berarti itu 0,1. Kemudian konsentrasi Cl2 untuk percobaan pertama itu 0,05. Kemudian yang percobaan kedua, data percobaan kedua. Di sini konsentrasi NO-nya percobaan kedua itu adalah 0,1. Kemudian konsentrasi Cl2 untuk percobaan kedua itu adalah 0,1. Oke, tinggal kita coret lagi. Coret, selesai. Berarti di sini 6/12 bisa dituliskan jadi 1/2, kemudian 0,05 dibagi 0,1 juga bisa dituliskan jadi 1/2 pangkat Y, sehingga diperoleh nilai Y-nya itu sama dengan 1. Oke, kalau sudah di situ disuruh untuk menentukan tetapan laju reaksi. Oke, kita tulis dulu persamaan laju reaksinya. Ini udah ketemu orde reaksi terhadap NO dan orde reaksi terhadap Cl. Kita masukkan ke persamaan laju reaksinya. Sehingga ini ya, persamaan laju reaksinya menjadi seperti ini. V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2 ini dari orde reaksi terhadap NO yang tadi sudah kita cari. Kemudian kali konsentrasi Cl2. Pangkatnya ini 1 nggak perlu kita tuliskan, 1 itu dari ini orde reaksi terhadap Cl2. Sudah ketemu nih persamaan laju reaksinya. Nah, dari persamaan laju reaksi ini ya, tadi persamaan laju reaksinya, kita bisa cari nilai tetapan laju reaksinya. Nah, kalau dari persamaan ini kalau mau cari K berarti tinggal K sama dengan V dibagi konsentrasi NO pangkat 2 kali konsentrasi
Cl2. Nah, setelah ini kita tinggal pilih salah satu dari keempat percobaan ini, dari keempat data percobaan ini, kita masukkan datanya ke sini. Pilih salah satu. Terserah Ananda mau pilih percobaan keberapa, bisa percobaan pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Nanti nilai K-nya atau tetapan laju reaksinya itu akan tetap sama. Jadi Ananda nanti bisa pakai percobaan pertama boleh, nanti mau percobaan kedua juga boleh, terserah Ananda, nanti nilai K-nya itu akan tetap sama. Oke, di sini Ibu mau pakai data percobaan yang kedua karena angkanya ini mudah, biar mudah menghitungnya. Di sini kita masukkan ya V-nya untuk percobaan kedua, di sini V-nya ada 12. Ini ada 12, kita masukkan di sini 12 dibagi konsentrasi NO. Kita lihat untuk percobaan kedua konsentrasi NO-nya ini 0,1, berarti 0,1 pangkat 2. Pangkatnya jangan lupa ya. Kemudian dikali dengan konsentrasi Cl2, berarti konsentrasi Cl2 ini untuk percobaan yang kedua. Di situ juga 0,1. Oke, tinggal dihitung di sini 12 dibagi 0,1 pangkat 2 kali 0,1 bisa dituliskan jadi seperti ini ya. 12 per 10 pangkat min 3 atau 12 dibagi 0,001. Oke, atau hasilnya jadi 12 kali 10 pangkat 3. Jadi 10 pangkat min 3 nya ini bisa naik ke atas jadi 12 kali 10 pangkat 3. Oke, jelas ya sampai sini ya. Oke, satu soal terakhir di sini. Oke, kalau tadi nih, kalau sebelumnya ya, kalau contoh soal sebelumnya di sini yang diketahui di sini bukan waktu tapi laju reaksi. Nah, sekarang di sini yang diketahui adalah waktu loh. Gimana carinya kalau yang diketahui itu waktu? Oke, sama aja carinya seperti tadi, cuman di sini karena yang diketahui waktu itu berbanding terbalik dengan laju reaksi, atau bisa dituliskan V itu adalah seperti. Berarti nanti kalau di sini yang diketahui itu waktunya, berarti V-nya tinggal 1 per waktunya. Jelas ya? Karena waktu itu berbanding terbalik dengan laju reaksi. Oke, nanti untuk langkahnya juga sama, kita cari order reaksi terhadap P-nya dulu. Kita cari order reaksi terhadap P. Berarti kalau cari order reaksi terhadap P harus memilih konsentrasi Q-nya yang sama. Di sini konsentrasi Q-nya yang sama itu adalah percobaan 1 dan percobaan kedua. Oke, kita gunakan percobaan 1 dan percobaan kedua. Kita masukkan nilainya di sini. V1-nya karena di sini yang diketahui itu masih waktu. Tadi kan V itu kan sama dengan 1 per T ya. Berarti tinggal V1-nya itu nanti 1 per waktunya. Di sini waktunya adalah 40, berarti tinggal 1 per 40. Oke, di sini 1 per 40. Kemudian kalau yang V2 juga sama, di sini waktunya 20, berarti nanti kalau mencari V-nya itu tinggal 1 per 20. Jadi 1 per 40 per 1 per 20. Oke, nanti kalau ada soal diperhatikan ya, di sini yang diketahui lajunya atau waktunya. Nanti kalau waktu berarti berbanding terbalik dengan V-nya. Oke, untuk langkah selanjutnya ini sama seperti sebelumnya, tinggal kita masukkan nilai konsentrasinya. Di sini konsentrasi P-nya berarti untuk percobaan pertama ini ya 0,3. Kemudian konsentrasi Q-nya itu 0,25. Terus lanjut yang bawah ini yang percobaan kedua, data percobaan yang kedua konsentrasi P-nya berarti 0,6. Ini 0,6. Kemudian konsentrasi Q-nya itu 0,25. Ini 0,25 kita taruh di sini. Oke, kita coret. Di sini juga sama. Oke, kalau sudah di sini ya 1 per 40 dibagi 1 per 20 itu juga bisa dituliskan jadi 20 per 40. Oke, dipindah ke atas ya, jadi 1 per 40 kali 20 per 1, atau bisa dituliskan jadi 20 per 40. Nah,
20 per 40 ini sama dengan 0,3 per 0,6, ini bisa dituliskan jadi 1 per 2. 1 per 2 pangkat X. Kemudian 20 per 40 itu sama dengan 1 per 2 juga, berarti 1 per 2 sama dengan 1 per 2 pangkat X, berarti X-nya dapat sama dengan 1. Oke, lanjut ya. Sekarang kalau sudah cari order reaksi terhadap P, berarti cari order reaksi terhadap Q. Oke, cari order reaksi terhadap Q. Caranya sama, berarti kalau mau cari order reaksi terhadap Q, berarti kita pilih konsentrasi P-nya yang sama. Di situ konsentrasi P-nya yang sama ada di percobaan kedua dan percobaan ketiga. Oke, kita pilih, berarti data percobaan 2 dan ketiga kita masukkan nilainya di situ. Jangan lupa ini waktu ya, berarti V2-nya jadi 1 per 20, kemudian V3-nya jadi 1 per 5 karena seper T. Oke, kita masukkan ini nilai konsentrasinya 0,6, kemudian konsentrasi Q-nya 0,25. Kemudian yang di bawah ini untuk percobaan yang ketiga, konsentrasi P-nya itu 0,6, kita masukkan di sini. Kemudian konsentrasi Q-nya 0,5. Oke, ini ya. Sama kayak tadi, kita coret dulu K-nya, kemudian yang sama di sini yang sama berarti 0,6 pangkat X sama 0,6 pangkat X, berarti ini sama jadi 5 per 20 sama dengan 1 per 5. Kemudian 5 per 20 ini bisa dituliskan jadi 1 per 4, berarti 1 per 4 itu sama dengan 1 per 2 pangkat Y, sehingga diperoleh Y-nya itu sama dengan 2. Oke, berarti kalau tadi sudah ketemu order reaksi terhadap P-nya itu 1 sama order reaksi terhadap Q-nya itu 2, berarti tinggal kita tuliskan di persamaan laju reaksinya. Jadi seperti ini, V sama dengan K kali konsentrasi P, tadi order reaksi terhadap P-nya itu 1, pangkat 1, nggak perlu dituliskan, kemudian kali konsentrasi Q pangkat order reaksi Q, di sini order reaksi Q adalah 2, berarti pangkat 2. Oke, sampai sini jelas ya Nanda ya. Oke, baik, cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Sehat selalu Ananda, terima kasih semuanya. Ibu akhiri ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.